Everyone, good morning. Welcome back to our English today. And our topic today is about conditionals or if clauses. Okay, what is conditional? It comes from the word condition atau syarat. If clauses, klausa if, jika. Jadi conditional ini kita gunakan jika kita ingin menggambarkan sebuah kejadian atau sebuah harapan yang akan terwujud jika ada syarat yang terpenuhi. Oke. Nah, jadi di conditional ini dia ada dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat klausa, kalimat if clause. Yang kedua adalah result clause atau hasilnya. Oke, jadi ada dua klausa, if clause dan main clause. Oke. Nah, bagaimana penggunaan conditional ini? There are several kinds of conditional or if clauses. Ada 4 conditional sentences yang kita kenal, yaitu yang pertama type 0 atau simple fact always true. Jadi type 0 atau zero condition itu digunakan untuk menggambarkan simple fact yang selalu benar. Fakta yang selalu benar tidak bisa terbantahkan. Contoh, if you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es, maka dia akan meleleh atau mencair ya. Nah, itu adalah sebuah fakta tidak terbantahkan. Nah, untuk tipe zero ini atau zero conditional, kita bisa gunakan formula seperti ini. Type zero, maka dia formula adalah if, simple present atau present simple boleh. Kalimat if-nya, koma, main clause-nya menggunakan simple present juga. Jadi kalau kita buatkan formula untuk memudahkan, kita bisa tulis if simple present itu terdiri dari subjek dan verb 1, koma, simple present juga, maka dia subjek dan verb 1. Artinya kalimat conditional tipe 0 ini dia formulanya if subject verb 1, koma subject verb 1, atau kalau misalnya kita tukar posisinya bisa kita bilang subject plus verb 1 if subject plus verb 1. Jika kalimat if clause ini kita pindahkan ke belakang, maka kita tidak perlu lagi ada tanda koma. Jika kalimat if-nya atau if clause-nya ada di awal kalimat, maka kita perlu membuka tanda koma di sini ya, untuk memisahkan if clause dan main clause. Oke. Nah, untuk subjeknya sendiri ini sangat berpengaruh terhadap verbnya, karena verb 1 itu ada yang ditambah dengan s, is atau ies, dan ada yang tidak. Jika subjeknya itu adalah he, she, it, maka verbnya itu ditambahkan s, is atau ies. Jika subjeknya I, you, they, we, maka verbnya itu adalah base form, tidak ada tambahan apapun ya, sama dengan di bawahnya. Oke, itu untuk yang tipe 0. Nah, bagaimana dengan tipe 1 atau first conditional? Nah, first conditional itu digunakan untuk menjelaskan future action. Future action itu artinya bahwa ini adalah harapan yang masih bisa terwujud karena dia future tuh. Contoh kalimatnya kita bisa lihat sini, if he takes the bus it will be cheaper. Jadi kalau dia naik bus maka dia akan mengeluarkan uang lebih murah dibandingkan mungkin naik kereta atau pesawat. Nah, di sini apakah masih bisa terjadi? Bisa. Jadi kalau dia pergi ke suatu tempat yang menggunakan bus, maka akan lebih murah. Ya. Nah, ini future action. Untuk formulanya dia sedikit berbeda dengan type 1, dengan type 0. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, type 1 untuk menjelaskan future action atau possible ya, possible future, atau bisa kita menyebutnya adalah possible future karena ini masih bisa terwujud atau terjadi. Untuk formula kalimatnya kita bisa menggunakan if. Di sini adalah subjek, kemudian verb 1, dia masih simple present, koma, dia subjek, will plus verb 1.
Jadi untuk if clause dia masih di present sama dengan type 0, tapi untuk kalimat main clause-nya atau result clause kita tambahkan kata will. Ya, will dan verb 1. Itu berbedanya. Jika di tipe 0 kita dua-duanya menggunakan simple present atau present simple, maka di type 1 untuk kalimat if kita menggunakan present simple. Kemudian kalau di kalimat mainnya atau main clause-nya kita menggunakan future. Kenapa? Karena ada will. Oke. Nah, untuk subjek dan verbnya maka ini masih bersama seperti di tipe 0. Jika subjeknya he, she, it, maka verbnya berpengaruh menggunakan s, is atau ies. Ayu Dewi dia tetap menggunakan base form. Untuk subjek yang untuk verb 1 yang di kalimat main clause-nya, maka dia akan tetap apapun subjeknya. Oke. Misalnya he, she, he, it, maka verbnya with s, is, ies. Kemudian Ayu Dewi ya plus verb base form polos. Nah, untuk main clause dia will pasti akan selalu dengan verb base form, tidak akan ada tambahan meskipun subjek adalah she, he, it. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Apakah dia bisa dipindahkan kalimatnya? Tentu bisa, seperti di type 0, maka jika kita pindahkan kalimat awalnya subjek, berarti main clause-nya di awal. Nah, seperti tadi aturannya tidak ada koma, if, subjek, verb 1. Ya, jadi kita pindahkan, maka subjek will-nya di awal kalimat, if-nya di akhir kalimat dan tanpa koma. Oke. Sama seperti di type 0. Kalau if kalimat if-nya dipindah ke belakang dia tanpa koma. Dan itu berlaku nanti untuk type 2 dan type 3. Oke. Bagaimana dengan type 2? Nah, ini dia dalam maknanya unreal situation. Ya, unreal situation. Jadi maksudnya situasi yang tidak nyata, tidak terjadi. Dan contoh kalimatnya, if he took the bus, it would be cheaper. Nah, kita lihat yang dicetak tebal di box itu took. Jika di type 1 kita takes, maka di type 2 kita menggunakan took. Kemudian di type 1 kita menggunakan will be, di type 2 kita berubah menjadi would be. Terlihat bedanya ya. Maka jika kita formulakan untuk type 2, yang unreal situation, artinya tidak nyata kejadiannya, maka untuk diformulakannya kita bisa menggunakan seperti if subject to, berarti verb berapa? Ya, verb to, ya, koma, kita tulis jauh. Oke, subject would, verb 1. Ini formula untuk type 2. Oke. Nah, karena ini diisi, namanya adalah past simple karena dia menggunakan verb 2. Ya, ini past future. Nah, untuk subjeknya dia tidak akan pernah ada perubahan. Kenapa? Karena dia di past simple. Apapun subjeknya, verbnya adalah selalu verb 2. Oke. Nah, jika dipindahkan if clause-nya di akhir kalimat, maka sama seperti sebelumnya, kalimatnya menjadi berpindah seperti subject word verb 1 tanpa koma, if subject plus verb 2. Ya. Itu untuk yang type 2 structure-nya. Sekarang adalah type 3 atau tipe terakhir dari conditional atau if clauses. Dia memiliki makna imaginary situation in the past, ya. Jadi seolah ini kita menggambarkan, membayangkan kejadian yang sudah berlalu. Kita bisa bilang ini adalah regret, ya. Jadi karena dia lewat, seolah-olah kita menyesali apa yang sudah terjadi. Seandainya kemarin saya tidak membeli baju baru, maka uang saya masih utuh, ya. Jadi seolah-olah ada penyesalan di sana. Nah, bagaimana dia dengan formulanya? Kita lihat di contohnya, if he had taken the bus, it would have been cheaper. Perhatikan di yang kata-kata di bold atau dicetak tebal. Takes di type 1,
untuk tipe 2, maka di tipe 3 kita sudah punya had taken. Oke, dan kemudian di kalimat main clause-nya atau result clause-nya yang sebelumnya would be menjadi would have been. Perhatikan perbedaannya. Oke. Jika kita formulakan, maka untuk tipe 3 yaitu dia regret atau penyesalan, kita bisa tuliskan if subject had verb 3, subject would have verb 3. Oke, nah ini had verb 3 itu kita sebut dengan past perfect. Ya. Nah, untuk past perfect kita menggunakan had, ini wajib ada, ditambahkan dengan verb 3. Dan untuk kalimat resultnya would dan have itu wajib ada, tinggal kita cari tahu verb 3-nya menggunakan kata apa. Jadi ini adalah had-nya pasti wajib tersedia, would have-nya pun pasti wajib tersedia. Jika kita pindahkan, maka sama seperti sebelumnya, kalimat would-nya di depan subject would have verb 3 tanpa koma if subject had verb 3. Seperti ini. Subjeknya verb 3 itu akan selalu sama walaupun subjeknya nanti berbeda-beda ya. Ayu, Dewi, she, it pasti verbnya tidak ada pengaruhnya. Oke, itu untuk tipe 3 atau regret. Sampai sini sudah memahami formulanya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh pelatihannya. Kita ambil salah satu contohnya, exercise 1. Ini kita lihat. Oke, jika kita ada soal seperti ini ada soal multiple choice atau pilihan ganda. You have this sentence, if you eat fast food. Oke, kita buat catatannya. If you eat fast food, kamu bisa analisa if you eat fast food. Apa kalimat kelanjutannya atau main clause-nya? Karena ini dia adalah zero conditional, maka kalimatnya harus present simple, present simple. Kita perhatikan. Berarti ini you, subject, it ini verb 1. Maka kalimat berikutnya harusnya adalah subject, verb 1 juga. Oke, karena kita lihat mana sih kalimat yang menunjukkan subject dan verb 1. Kita lihat ada you can, you would have, can't, and you can't. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah you can wait. Kenapa? Karena can adalah verb 1. Would have, can't udah pasti tidak, berarti dia ada tipe 3. Can't itu berarti adalah tipe 2. Oke, maka jawabannya adalah you can wait. Oke, kita contoh berikutnya. Next, kita coba lagi yang kedua. If you study hard, you get good grades. Karena dia zero conditional, maka kalimat main-nya atau main clause-nya juga dengan formula subject dan verb 1. Yang mana subject dan verb 1? Ya, yang you get good grade. Oke, itu untuk contoh zero conditional. Kita perhatikan lagi contoh berikutnya, yaitu type 1. Oke, kita lihat type 1. Oke. Untuk type 1 kita ambil contoh, salah satu contohnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita sudah punya contoh kalimatnya. Kita lihat nomor 1. If Caroline and Sue, ada pilihannya. Oke, untuk type 1 masih ingat? Untuk type 1 itu kalimat if-nya menggunakan apa? Simple present, berarti dia subject. Oke, type 1 itu if subject verb 1, subject will 1. Maka untuk contoh nomor 1 adalah mana verb 1-nya?
Caroline and Sue. Oke, perhatikan. Caroline and Sue. Berarti ada berapa orang? Ada 2 orang. Jika kita 2 orang, maka kalau kita menggunakan kata ganti personal pronouns, maka dia adalah they. Nah, jika they, maka verb satunya adalah verb satu yang base form atau yang polos tanpa embel-embel. Yang mana? Prepare. Oke. Di saat peel, nah kita lihat, kita sebentar. Peel the house. Oke, kan di tipe 1 maka dia harus ada apa? Oke, good, ada will. Maka kalimatnya adalah if Caroline and Sue prepare the salad, Peel will decorate the house. Oke, ya. Oke, next kita lihat lagi contoh untuk fill in the correct forms. Oke, kita dengan soal yang jenis berbeda. Nah, seperti ini. Use the first conditional to complete the sentences. Kita sudah disediakan. Oke, kalimat yang dikosongkan yaitu kalimat if. Dan kalimat yang sudah tersedia adalah kalimat result atau main clause atau result clause. Oke, kita perhatikan sini. Oke. Untuk kalimat type 1 masih ingat ya. Kita lihat if subject verb 1. Nah, kita lihat situ ada I will buy. Berarti sudah terlihat ya bahwa sudah ada will buy, maka kalimat if-nya ada subjek dengan verb 1. Berarti tinggal cari verb 1-nya apa ya? Nah, kita perhatikan sini. Oke. If I enough money, I will buy a new skirt ya. Oke, nah berarti kalimat yang paling tepat adalah if I have Oke. If I have enough money, jika saya memiliki cukup uang, saya akan membeli serok baru. Oke, jadi kita harus melihat ini adalah will buy adalah verb 1, future. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan tipe kedua. Oke, tipe 2 kita akan coba latihan pertama. Oke, tipe 2 masih ingat kalimat if-nya itu menggunakan simple past atau past simple, kalimat resultnya menggunakan would dan verb 1. Maka if I good, if I won the lottery, berarti I would be a millionaire. Karena adalah verb 2, kemudian would verb 1. Contoh berikutnya, number 3, I would travel around the world if I quit, will quit, or would quit. Dia harus adalah verb 1, verb 2 atau verb 2 ya. Ini adalah quit. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ini yang fill in the correct verb. Kita coba. Nah, ini if I make the second conditional. Nah, ingat ya, kita menggunakan verb 2. If I, maka verb 2-nya dari be adalah were. Kemudian kalimat di saatnya harus menggunakan would get. Coba kita cek ya. Benar. Jadi kita harus perhatikan untuk second conditional form itu di kalimat if-nya menggunakan verb 2 dan di kalimat di saatnya menggunakan would dan verb 1. Untuk type 3, mana type 3? Kita cek perhatikan type 3. Ini contoh type 3. Nah, perhatikan dia di untuk type 3 kita perhatikan if you had work hard, you below the exam. Masih ingat untuk tipe 3? Type 3 masih ingat? Subject
If subject had verb 3, comma, subject would have verb 3. Oke, masih ingat ya? Nah, berarti ini adalah you had to work hard, so you akan ada would pass, had past, hadn't passed, would have passed, wouldn't have passed. Jika kamu bekerja keras, kamu yang mana? Would have passed. Would have passed or wouldn't have passed. Ya, would have. Kalau wouldn't berarti tidak ya. Jawaban yang tepat adalah would have passed. Yang nomor 5. Kita coba nomor 5 ya. If I, blah blah blah, you will come here, I would have prepared a delicious meal. Would have prepared. Maka kalimat if-nya adalah menggunakan past perfect, yaitu had dan verb 3. Yang mana jawabannya? If I, you were coming, I would have prepared. Which one? I had not. If I had known you were coming, I would have prepared a delicious meal. Seandainya saya tahu kamu mau datang, pasti saya sudah siapin nih makan makan yang enak. Faktanya dia tidak tahu. Itu saja dari saya untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang conditionals atau if clauses. Kita akan pembahasan berikutnya, kita akan belajar tentang topik lainnya di kemudian hari. Terima kasih. Thank you so much for joining the English lesson today. Thank you. See you. Bye-bye.